Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Kisman Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Saat ini Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul Pon Magal Vandal. Kisah ini menceritakan tentang seorang pengacara yang membela sang penculik dan pembunuh anak-anak. Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita berawal dari sebuah berita di salah satu stasiun televisi yang menayangkan tentang kasus kematian anak-anak, di mana tersangkanya adalah Jyoti yang berasal dari Jaipur, India Utara. Sebuah isak tangis dan teriakan histeris dari keluarga korban yang dimana anaknya diculik dan dibunuh. 15 tahun pun berlalu. Terlihat di sebuah kantor pengadilan, seseorang yang bernama Penturaj mendengar putusan hakim tentang dibukanya kembali kasus Jyoti, di mana pengacara Venba yang akan membela tersangka Jyoti. Masyarakat yang mendengarnya berbondong-bondong pergi ke kantor pengadilan memprotes keras tindakan pengacara Venba yang membuka kembali kasus Jyoti, di mana kasus itu telah selesai dan membuka kembali luka lama dari orang tua korban. Seorang wanita melempari Venba dengan sendalnya, namun Venba hanya tersenyum dan berkata, "Bagaimana Anda bisa berjalan dengan satu sendal?" Dengan tersenyum Venba pun berlalu pergi. Persidangan pertama pun dimulai. Pengacara Venba menjelaskan bahwa ia memaklumi dan mengerti kalau masyarakat yang hadir sangat membencinya, dan sadar atas sensitivitasnya kasus ini. Namun setiap kasus harus memberikan keadilan dan saksi yang jelas. Polisi tergesa-gesa menetapkan Jyoti sebagai tersangka dan mengklaim memiliki bukti dan saksi yang jelas. Jaksa penuntut membantah argumen Venba, namun Venba mengatakan kebenaran disembunyikan dalam kasus ini. Venba menghadirkan saksi mata yang melihat kejadian itu terjadi. Ramar adalah satu-satunya saksi. Pada saat kejadian sambil membuka tokonya ia mendengar jeritan seorang anak. Ia pergi melihat apa yang terjadi. Dari kejauhan ia melihat seorang wanita menembak dua pemuda yang berusaha menolong seorang anak yang diculik. Ia takut dan bersembunyi di balik pohon. Karena cuaca saat itu kabut jadi si pembunuh tidak melihatnya jelas. Ramar, pengacara Venba, melihat ketegangan saksi. Ia bertanya tentang nama lain Ramar. Keadaan Ramar pun berubah. Wajahnya berseri-seri. Ia menjelaskan secara rinci apa yang dipertanyakan pengacara Venba, namun ia keceplosan mengatakan bahwa setiap tahun ia selalu berfoto bersama pemimpinnya. Pengacara Venba mengatakan bahwa Ramar adalah saksi palsu. Dia memberikan bukti-bukti berupa foto bersama pemimpinnya di hari di mana kejadian tersebut. Bagaimana bisa seorang saksi yang melihat kejadian bisa berfoto bersama pemimpinnya di tempat yang berbeda? Pengacara Venba ingin hakim menghadirkan bukti senjata api yang digunakan Jyoti dan polisi yang menangani kasus Jyoti. Persidangan pun ditunda. Di tempat lain, Farada Rajan sangat cemas dengan dibukanya kembali kasus Jyoti di mana anaknya terlibat dalam kasus tersebut. Demi menjaga nama dan martabatnya di kalangan masyarakat, Farada Rajan mengganti jaksa dengan pengacara terkenal yang bernama Raja Ratiram. Persidangan kedua pun dimulai. Raja Ratiram menjelaskan bahwa saksi Ramar orang yang jujur. Ia menjelaskan foto Ramar diambil sebelum hari kejadian dengan bukti sebuah koran telah menerbitkannya.
Dan saksi seorang wanita yang suaminya juga ada dalam foto tersebut. Pengacara Raja Ratiram tidak bisa memberikan bukti senjata, namun ia menjelaskan bahwa dokumen-dokumen penting telah terbakar. Dikuatkan dengan dokumen dari pengadilan setempat, hakim bertanya apakah pengacara Venba keberatan? Tidak, Yang Mulia, kata Venba, saya ingin menginterogasi polisi yang berwenang dalam kasus Jyoti. Venba bertanya kepada Alexander berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di lokasi kejadian, dan mengapa tidak membawa polisi wanita untuk menangkap Jyoti, dan langsung menyatakan bahwa Jyotilah tersangka utama. Pengacara Raja Ratiram membantah argumen Venba dan menjelaskan bahwa kasus ini sangat sensitif dan memutar kembali video kejadian. Apakah Anda tahu siapa yang Anda dukung? Seorang pembunuh psiko yang membunuh anak-anak dengan kejam. Karena kurangnya saksi dan bukti dari Venba, persidangan pun ditunda. Di luar persidangan, seorang wanita memarahi Venba dan mengecam tindakan Venba yang mendukung seorang pembunuh kejam. Kata-kata wanita tersebut membuat Venba tidak tenang. Dengan membuka kembali kasus Jyoti, ia terus mengalami hinaan, cacian. Penturaj memberikan semangat dan motivasi agar Venba lebih kuat demi mencari keadilan. Ia memberikan sebuah buku catatan dari Jyoti agar Venba lebih memahami kasus Jyoti. Saat membaca buku catatan, ia merasakan saat-saat Jyoti masih hidup, penuh dengan kebahagiaan bersama putrinya. Saat menutup buku harian Jyoti, Penturaj mengajak Venba menghadiri persidangan berikutnya. Persidangan ketiga pun dimulai, dengan penjelasan pengacara Venba bahwa Jyoti bukan dari India Utara. Pengacara Raja Ratiram membantah penjelasan Venba dan bertanya apakah Anda punya bukti. Venba pun menghadirkan saksi yang tidak lain adalah ibu kandung Jyoti. Sally dan Ramalingam adalah pasangan yang berasal dari Tamil. Mendukung pernyataan Venba, ia pun meminta hakim untuk menghadirkan Penturaj sebagai saksi. Penturaj menjelaskan bahwa Jyoti adalah tetangganya. Pada saat kejadian ia duduk sambil membaca koran dan melihat sebuah mobil melintas. Tiba-tiba ia mendengar teriakan Jyoti, ia berlari melihatnya. Raja Ratiram memperlihatkan bukti video sesungguhnya, namun Venba memperhatikan ada kejanggalan dalam video tersebut. Ada perbedaan antara menculik atau menolong. Jyoti tidak menculik melainkan berusaha menolongnya, yang tidak lain adalah putrinya sendiri. Seorang ibu menyelamatkan putrinya sendiri, mengapa dituduh menculik? Pengacara Raja Ratiram berkata, Anda mengatakan, seakan-akan Anda ada di tempat kejadian. Atau mungkin anak yang sudah mati bangkit kembali? Pengacara Venba berkata, siapa yang bilang anak tersebut sudah mati? Pengacara Raja Ratiram dan hakim terpana. Pengacara Venba mengaku bahwa ia adalah anak yang diculik tersebut. Jyoti adalah ibuku. Ya Allah. Dalam lanjutan persidangan, Venba bertanya kepada Alexander dan memberikan bukti foto kepada hakim agar melihat secara detail. Jam yang berada di menara menunjukkan pukul 6.25. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk tiba kurang lebih pukul 3.30 menit. Jadi kesimpulannya bahwa kemungkinan polisi menjebak Jyoti yang tidak bersalah untuk membantu Farada Rajan. Mendengar nama Farada Rajan, pengacara Raja Ratiram berkata bahwa bukan Alexander yang menangkap Jyoti melainkan polisi setempat. Venba menyangkal pernyataan Raja Ratiram bahwa sebenarnya tak ada yang menangkap Jyoti, karena Jyoti menyerahkan diri kepada Inspektur Polisi Suresh Pandan yang bertugas hari itu.
Perdebatan antara Fenba dan Raja Ratiram terus bergejolak hingga akhirnya Fenba terdiam bisu mendengar bahwa Suresh telah meninggal. Penturaj berkata, "Kita telah kehilangan harapan untuk memenangkan kasus ini semakin kecil dengan meninggalnya Suresh." Namun Fenba dengan segenap hati ia tetap akan melanjutkan persidangan. Ia tak akan berhenti di tengah jalan. Fenba pergi melihat rumah Jyoti dan ia bertemu dengan seseorang. Wanita itu berkata tak ada seorang wanita yang mau mengakui seorang penjahat adalah ibunya. Itu adalah bukti yang kuat. Jika benar Anda membela kebenaran. Doa kami yang kehilangan anak selalu menyertaimu. Kami akan mendukungmu mencari keadilan. Dalam sidang lanjutan hakim bertanya kepada Fenba apakah ia memiliki bukti lainnya. Namun Fenba tak dapat menjawabnya. Pengacara Raja Ratiram berkata, walaupun diberikan waktu 2 tahun. Raja Ratiram pun menyarankan agar Fenba perlu psikiater. Fenba berdiri dan bercerita tentang kehidupannya, yang dilaluinya sangat berat. Bertahun-tahun ia tak dapat tidur nyenyak. Kata-kata Fenba penuh dengan derita menguras air mata membuat yang hadir diam terpaku. Ia berusaha melupakan masa lalunya namun tetap saja bayangan itu selalu menghantuinya. Rasa sakit, pemukulan, memar di tubuh yang ia rasakan tak dapat ia lupakan. Pengacara Raja Ratiram berkata, hentikan pidatomu. Apakah yang kau ucapkan berhubungan dengan kasus ini? Tentu saja, kata Fenba, kalian mencap Jyoti sebagai pembunuh yang kejam. Tapi apakah kalian pernah berpikir sampai kenapa Jyoti melakukannya? Apakah kalian tahu apa yang dilakukan 2 pemuda itu? Jangan Fenba. Penturaj menyela, maaf Pak, kebenaran harus diungkap ucap Fenba, mereka menculikku, dan memerkosaku. Rasa sakit, pemukulan, memar di tubuh yang ia rasakan tak dapat ia lupakan. Kata-kata Fenba penuh dengan derita menguras air mata membuat yang hadir diam terpaku. Hakim Fana Kalam berkata dalam sebuah kasus butuh bukti dan saksi untuk menjatuhi putusan hakim. Tidak ada bukti yang kuat kalau 4 anak itu diperkosa dan 2 pemuda itu adalah tersangkanya. Fenba tidak menghadiri putusan sidang karena ia yakin telah kalah. Ia pergi ke pemakaman Jyoti, menangis dan meminta maaf tak bisa memberikan keadilan kepada Jyoti. Namun putusan hakim berbeda, karena nama Farada Rajan disebut berulang kali. Dalam persidangan hakim pun masih melanjutkan persidangan, dan menghadirkan Farada Rajan. Dalam sidang terakhir, Fenba pun menceritakan kisah yang sebenarnya terjadi dari penculikan anak Jyoti oleh putra Farada Rajan dan dibawa di sebuah rumah kosong. Jyoti melihat semua kejadian tersebut dan mencari putrinya. Ia mendapati putrinya sudah bersimbah darah, tapi ternyata di situ ada anak lainnya yang masih hidup. Jyoti menguburkan jenazah anak di halaman rumah dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun di tengah jalan mereka bertemu dengan 2 pemuda itu dan berusaha merebut anak itu kembali. Dalam perebutan itu salah satu pemuda menjatuhkan senjata. Ia mengambil dan menembak 2 pemuda itu. Pengacara Raja Ratiram berkata bahwa Fenba bukanlah putri Jyoti, kamu adalah malaikat Jyoti. Hakim pun memutuskan bahwa Farada Rajan bersalah dan menjatuhi hukuman seumur hidup, dan orang yang terkait dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Film pun berakhir dengan pengacara Raja Ratiram memberikan bunga ke pemakaman Jyoti.
Terima kasih sudah singgah di Kisman Channel. Semoga suka dengan alur ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.